Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung, walaupun secara daring, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bertemu melalui perkuliahan daring. Kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti yang kita alami saat ini. Baiklah teman-teman, saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang perbedaan mazhab dalam sholat. Anggota kami terdiri dari 4 orang, yaitu Mbak Seli Puji Hartanto, Mas Rozakna Mustaqim, Mbak Agnes Della Amalia, dan Risma Yuliana, saya sendiri. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memulai dari pengertian sholat. Seperti yang kita lihat, yang sudah saya bacakan tadi, perbedaan mazhab dalam sholat. Nah, berbicara tentang sholat, di sini ada pengertian sholat, dalil yang mewajibkan sholat, perbedaan mazhab dalam sholat, kemudian ada rukun sholat menurut 4 mazhab, selanjutnya ada penyebab perbedaan rukun sholat. Kita mulai dari pengertian sholat. Apa sih pengertian sholat itu? Pastinya kita tahu apa pengertian sholat itu. Sholat secara bahasa atau secara etimologi adalah doa. Sedangkan menurut istilah, apa sih sholat itu? Menurut istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan niat. Jadi itu pengertian sholat secara istilah. Nah, kemudian yang selanjutnya perintah sholat. Perintah sholat itu juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 257. Kemudian selanjutnya hadis Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia kafir.
Nah, adapun dalil yang mewajibkan sholat, yaitu banyak sekali dalil yang mewajibkan sholat, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita menuliskan dalil wajibnya sholat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah terdapat perintah untuk mengerjakan sholat. Jadi apabila kalian membaca surat Al-Baqarah, ada perintah mengerjakan sholat, antara lain yang artinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, dalil ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Jadi itu pengertian sholat, dalil yang mewajibkan sholat, kemudian hadis Nabi Muhammad tentang perintah sholat. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan teman kelompok saya, Mbak Seli atau Mbak Agnes, untuk melanjutkan slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Agnes Dila Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perbedaan mazhab dalam sholat. Yang pertama yaitu dalam hal niat sampai dengan tumakninah. Dalam hal niat, ulama berbeda pendapat dalam hal apakah niat ini termasuk rukun atau tidak seperti yang sudah dijelaskan. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai hukum melafalkan niat dalam sholat saat menjelang takbiratul ihram. Kemudian yang kedua yaitu berdiri. Nah, banyak ulama yang berbeda pendapat tentang perbedaan berdiri ini. Untuk seorang yang kuat untuk melaksanakan ibadah berdiri, diwajibkan untuk berdiri. Kemudian ketika keadaan yang tidak memungkinkan, bisa menggunakan kursi atau terlentang namun menghadap kanan, menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat yang wajib dilakukan. Kemudian ruku. Nah, ruku ini semua ulama sepakat bahwa ruku adalah hal yang wajib dilakukan dan suatu keharusan. Kemudian iktidal. Nah, iktidal ini para ulama berbeda pendapat, yaitu ada Hanafi. Hanafi tidak wajib mengangkat kepala dari ruku, yakni iktidal atau dalam keadaan berdiri. Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu adalah makruh. Kemudian itu dari salah satu tokoh Hanafi. Sujud. Nah, semua ulama madzhab sepakat bahwa sujud ini wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaatnya. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan tumakninah di dalam sujud sebagaimana dalam ruku. Maka madzhab yang mewajibkan dalam ruku juga mewajibkan di dalam sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud ini madzhab Hanafi tidak mewajibkan duduk di antara 2 sujud. Madzhab-madzhab yang lain wajib duduk di antara 2 sujud. Kemudian tahiyat atau tasyahud. Nah, tahiyat atau tasyahud ini di dalam sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tasyahud awal dan yang kedua adalah tasyahud akhir. Nah, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tasyahud terakhir adalah wajib, sedangkan Hanafi hanya sunnah bukan wajib. Kemudian lafal tahiyat
Di sini berbagai pendapat ulama, banyak sekali perbedaan, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang terakhir yaitu duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir ini penjelasannya adalah semua mazhab sepakat bahwa tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat yang wajib dilakukan. Kemudian membaca sholawat pada tasyahud akhir. Hanafi membaca sholawat pada tasyahud akhir tidak termasuk rukun sholat. Mazhab lainnya sepakat bahwa membaca sholawat pada tasyahud akhir adalah bagian dari rukun sholat. Kemudian salam. Nah, salam di sini Syafi'i, Maliki, Hambali mengucapkan salam adalah wajib, sedangkan Hanafi tidak wajib. Kemudian tertib. Nah, Syafi'i, Maliki, Hambali tertib merupakan rukun dalam sholat, sedangkan Hanafi tidak termasuk rukun sholat. Dan yang terakhir adalah tumak ninah. Nah, tumak ninah merupakan rukun sholat menurut mazhab Hambali. Nah, kalau tumak ninah ini hanya mazhab Hambali yang mengatakan bahwa itu adalah rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Pujahartanto dengan NPM 1704010013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian tentang rukun sholat menurut 4 mazhab untuk melanjutkan penjelasan dari Mbak Risma sebelum ini. Nah, sebelum kita mengulas 4 mazhab, yang pertama kita akan mengulas dulu tentang rukun sholat mazhab Hanafi. Nah, di mazhab Hanafi ini yang pertama itu rukun sholatnya adalah takbiratul ihram, kemudian ada berdiri, kemudian membaca al-fatihah, kemudian ruku. Nah, waktu ruku ini disunahkan untuk membaca tasbih. Kemudian setelah ruku itu adalah sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Nah, hanya sampai itu. Baik, kita akan lanjut ke rukun sholat menurut pandangan mazhab Hambali. Yang pertama itu ada takbiratul ihram, yang kedua adalah berdiri, kemudian al-fatihah, ruku. Nah, ketika ruku ini diwajibkan untuk membaca tasbih. Kemudian setelah ruku dan diwajibkan membaca tasbih ada i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, kemudian yang terakhir adalah membaca tasyahud akhir. Kita lanjut ke rukun sholat menurut mazhab Maliki, agak sedikit panjang daripada Hanafi dan Hambali. Yang pertama ada niat, takbiratul ihram, berdiri, al-fatihah, ruku, dan tasbih. Bacaan tasbih hanya disunahkan. Kemudian iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat Nabi, salam, dan kemudian tertib. Nah, kita lanjut ke mazhab keempat, yaitu mazhab yang terakhir yang membahas tentang rukun sholat. Yang pertama ada niat takbiratul ihram, kemudian ada berdiri, al-fatihah, ruku, bacaan tasbih hanya disunahkan bukan wajib. Kemudian ada i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan yang terakhir tertib. Nah, begitu teman-teman terkait rukun sholat dari 4 mazhab yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Akan lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menerangkan materi terkait perbedaan mazhab dalam sholat. Ya, di sini saya hanya ingin melanjutkan tentang kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dari teman-teman. Di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat dari para mazhab itu hal yang lumrah. Namun yang terpenting adalah bagaimana menyikapinya. Kita sebagai umat muslim, kita harus bisa menyikapi tentang perbedaan mazhab tersebut. Dan jika kita sudah memilih sebuah mazhab, maka sebaiknya ketahuilah segala akidahnya agar dapat menerapkan dengan benar. Selain dalam hal sholat, dalam hal berwudu maupun ibadah lainnya, jika telah mengikuti mazhab tersebut, maka tidak boleh mencampurinya dengan akidah dan mazhab lain dalam suatu jenis ibadah. Dikarenakan bagaimanapun Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran
bahwasanya umat Islam akan terbagi menjadi berbagai golongan, namun hanya satu golongan yang masuk surga. Jadi mengetahui perbedaan mazhab fikih itu juga penting agar tidak salah memiliki pedoman dalam menjalankan ibadah seperti doa kunut misalnya. Nah, jadi ini kesimpulannya bahwasanya ketika kita sudah mengikuti satu mazhab, kita harus benar-benar terfokus pada mazhab tersebut. Kita tidak boleh kita tidak boleh mencampurinya dengan mazhab yang lain, dikarenakan itu akan membelokkan mazhab kita ketika kita mengikuti sebuah mazhab yang telah kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.